Halo, materi selanjutnya kita akan membahas tentang inisialisasi Git. Eh, di dalam Git itu ada istilah repository. Nah, repository kalau konteksnya itu tentang Git, eh, yaitu tempat di mana file-file pekerjaan kita itu disimpan di dalam sebuah folder. Nanti di folder tersebut akan dimonitor oleh Git. Nah, Git merupakan version control system yang terdistribusi, artinya dia tidak terpusat, tapi didistribusikan ke setiap orang yang akan mengcopy repository tersebut. Nah, kita akan praktek langsung. Pertama, kita siapkan direktori kerjanya. Oke, buka ini Nautilus ya. Kemudian lokasinya bisa di mana aja. Nah, biasanya saya membuat sebuah direktori di home namanya dev. Ya. Kemudian di dalam folder dev ini kita bikin direktori kerja. Ini sebagai contoh saja, saya membuat folder namanya Hello Git. Nah, ceritanya Hello Git ini nanti akan saya jadikan sebagai direktori kerja untuk sebuah project baru gitu misalnya ya. Oke, nah di dalam folder Hello Git ini kita bikin kita buka text editor dulu ya. Kita buka text editor, kemudian di sini di dalam dev Hello Git saya bikin new file ya, namanya readme.md. Nah, ini file readme-nya project itu ceritanya ya. Di dalam file readme ini kita ketik misalnya Hello Git. Nah, kita simpan. Oke. Nah, kemudian selanjutnya buka terminal, lalu arahkan ke direktori kerja kita tadi di Hello Git ya, cd dev Hello Git. Nah, kita lihat isi filenya ls-a. Nah, hanya ada readme aja. Nah, folder ini belum dimonitor oleh Git. Nah, sekarang kita akan menginisialisasi Git. Nah, menginisialisasi Git ada dua jalan. Yang pertama, kalau misalnya project ini adalah baru, gitnya belum ada sama sekali, nah kita gunakan perintah namanya git init. Kemudian yang kedua itu misalnya project sudah berjalan, nah saya misalnya di laptop baru gitu ya, atau di tempat baru, di komputer baru, nah akan menginisialisasi git dari project atau repository git yang sudah ada kayak gitu. Nah, menggunakan perintah git clone. Nah, kita akan praktek dulu. Yang pertama ini menginisialisasi Git baru gitu ya. Nah, contohnya ini folder yang hanya isinya ada readme doang, belum dimonitor oleh Git. Kita ketikkan perintahnya git spasi init. Nah, kita ketikkan perintah git init, dia akan membuat repository Git baru. Initialize empty Git repository. Nah, sekarang kita lihat isinya ls-a. Nah, tadi kan ada readme doang. Sekarang udah ada folder .git. Nah, folder .git ini nanti yang akan tempat untuk menyimpan file-file revisi dari Git. Nah, file-file yang berkaitan dengan Git gitu. Nah, untuk Git bekerja gitu ya. Di dalam folder .git ini. Nah, itu untuk inisialisasi Git menggunakan git init. Sekarang kita akan coba kalau misalnya anggap saja reponya sudah ada gitu ya. Nah, kita akan menginisialisasi Git dari repository yang sudah ada ke dalam lokal kita gitu. Nah, pertama saya tunjukin misalnya ini sebagai contoh ya, github.com/somat/belajargit. Nah, ini repository saya yang ada di GitHub. Nah, ceritanya ini akan kita inisialisasi atau kita clone ke laptop kita
ke lokal gitu ya. Oke, ini di copy dulu ya, di copy alamatnya, lalu kita buka di terminal. Nah, jangan di dalam folder Hello Git ya. Ini hanya sekedar contoh saja. Kita pindah ke atasnya directory Hello Git ya, cd titik enter. Nah, kita ls di sini. Nah, ini kan ada Hello Git saja nih. Ini tempat kerja kita tadi nih. Nah, sekarang kita akan mengklon repository saya yang ada di GitHub. Caranya adalah ketik perintah git spasi clone spasi paste alamat yang tadi, paste alamat yang tadi. Oke, kemudian enter. Nah, cloning into belajar Git. Oke, kita tunggu sampai selesai. Nah, itu udah selesai. Kemudian kita lihat dengan ls-l ya. Nah, tadi kan ada ini Hello Git. Nah, sekarang kita clone menjadi belajar Git. Ini repository saya yang ada di GitHub. Oke, sekarang kita lihat isinya, cd belajar Git. Nah, ls-l. Nah, ini ada file-file di repository saya yang ada di GitHub. Nah, Git clone itu dia akan mengcopy semua file yang ada di repository di tempat lain itu gitu. Dalam hal ini ya di GitHub gitu ya, repository belajar Git saya yang ada di GitHub gitu. Itu akan di-clone, akan di-copy semuanya. Nah, itulah kenapa si Git ini dinamakan VCS atau Version Control System yang terdistribusi, karena ketika kita mengclone itu kita akan mengcopy seluruh repository itu dari tempat asal ke tempat tujuannya kayak gitu. Oke, materi inisialisasi Git sampai di sini. Kita akan membahas materi-materi yang lainnya di video berikutnya. Terima kasih.